Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Alisa Setiawan dengan NIP 20003152025032001. Saya merupakan peserta Latsar golongan 3, angkatan 3, dan juga kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 28. Saya merupakan perencana ahli pertama di Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi kinerjanya. Kerangka pemikiran pada pemaparan kali ini ada 3, yaitu identifikasi beberapa isu seputar efektivitas kerja sesuai tupoksi di tempat kerja. Yang kedua, analisis akar masalah menggunakan metode Fishbone. Yang ketiga, kembangkan alternatif solusi setiap akar masalah. Yang pertama, tugas pokok dan fungsi perencana ahli pertama. Jadi, jabatan fungsional perencana itu adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan. Karena saya ditempatkan di Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga kegiatan perencanaan pembangunannya itu terpusat di daerah Kalimantan Selatan. Tugas saya di Bapeda Provinsi Kalsel itu saat ini adalah meningkatkan kinerja perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah pada pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Isu atau masalah seputar efektivitas kinerja yang saya dapatkan pada 2 bulan saya bekerja itu dasarnya ada 2, yaitu pertama SDM, sumber daya manusia, dan juga keselarasan. Untuk sumber daya manusia sendiri itu, menurut saya jumlah SDM yang tersedia itu masih kurang, sehingga ada beban kerja yang overload atau beban kerja yang berlebih, dan juga terjadinya tumpang tindih pekerjaan, sehingga terjadi kebingungan. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya keselarasan. Keselarasan ini sangat penting untuk perencanaan, sehingga jika tidak selaras, maka perencanaan akan kurang. Nah, biasanya ini terjadi ketidaksinkronan perencanaan antara Bapeda dengan SKPD-SKPD lain di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 2 isu masalah dasar tersebut, kemudian saya kembangkan atau saya analisis menggunakan diagram Fishbone sehingga mendapatkan 6 akar masalah. Yang pertama yaitu main, ada 2 akar masalah yaitu kurangnya jumlah SDM yang tersedia dan juga rotasi pegawai yang cepat. Rotasi pegawai yang cepat ini terjadi antar bidang di Bapeda. Yang kedua, ada metode. Akar masalahnya itu kurangnya koordinasi lintas sektor. Sektor ini maksudnya SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga pendekatan top down tanpa melibatkan stakeholder lokal. Yang ketiga ada material. Akar masalahnya itu terdapat data yang tidak mutakhir atau tidak valid, dan juga kurangnya integrasi data yang dimiliki setiap SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang keempat yaitu mesin. Akar masalahnya yaitu infrastruktur TIK atau teknologi yang tidak merata. Ini terjadi antar SKPD maupun antar kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian, tidak tersedia dashboard monitoring yang memadai. Dashboard monitoring ini sangat penting karena informasi yang terdapat di situ merupakan informasi terkait pelaporan maupun perencanaan, sehingga ketika SDM tidak mengerti bagaimana cara membaca dashboard atau membaca informasi yang terdapat di dashboard ini akan sangat sulit untuk memahami informasi tersebut. Kemudian yang keempat ada measurement. Akar masalahnya yaitu evaluasi program tidak dilakukan secara berkala atau setelah perencanaan tidak dilakukan evaluasi. Kemudian yang kedua, feedback dari masyarakat dan stakeholder tidak
terakomodasi. Jadi, saran atau masukan dari masyarakat itu tidak dapat diakomodasi ke dalam dokumen perencanaan. Yang terakhir ada environment. Akar masalah pertama yaitu perubahan kebijakan pusat. Jadi, perencanaan daerah harus menyelaraskan dengan kebijakan pusat, sehingga ketika kebijakan pusat itu sering terjadi perubahan, maka terkadang daerah juga akan kesulitan. Kemudian yang kedua, lemahnya sinergi antar SKPD di pemerintahan. Untuk alternatif atau solusi dari akar-akar masalah yang sudah dijabarkan tadi, yang pertama itu alternatif solusi dari akar masalah men atau SDM. Permasalahannya tadi ada dua, yaitu jumlah SDM yang kurang dan rotasi pegawai yang terlalu cepat. Sehingga solusinya mungkin dapat dilakukan program pelatihan berjenjang untuk memperkuat kapasitas perencana yang ada, kemudian membuat kebijakan rotasi berbasis kompetensi agar tidak terlalu cepat terjadi rotasi, dan kemudian rotasi harus didasarkan oleh evaluasi kinerja serta keahlian perencana tersebut. Kemudian ada peningkatan insentif dan jenjang karir sehingga menjadi motivasi bagi SDM perencana agar tidak mudah pindah bidang ke bidang lainnya. Kedua, alternatif solusi untuk akar masalah metode atau metode. Permasalahannya tadi ada dua, yaitu pendekatan top-down, tidak melibatkan stakeholder lokal, dan juga kurangnya koordinasi lintas sektor. Solusinya dilakukan pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dan stakeholder lokal dalam perencanaan melalui musyawarah ataupun forum. Kemudian juga dilakukan forum koordinasi lintas sektor, bisa dalam bentuk DES dengan SKPD-SKPD, sehingga dapat berkoordinasi antara SKPD dan Bapeda sehingga dapat menyelaraskan dokumen perencanaan. Kemudian juga kalau bisa dibuatkan SOP perencanaan sehingga ada prosedur baku yang mengharuskan partisipasi stakeholder yang terkait dalam perencanaan. Kemudian alternatif solusi yang ketiga yaitu dalam akar masalah material, yaitu permasalahannya data ada yang tidak mutakhir dan juga kurangnya integrasi data antar SKPD. Solusinya dapat dilakukan pembaruan data berkala atau updating, kalau bisa minimal tiap triwulan, sehingga saat evaluasi triwulan data yang ada itu sudah mutakhir. Kemudian penguatan sistem data terintegrasi, lebih perkuat sistem integrasi data antar SKPD dengan sistem e-walidata, sehingga data-data yang dimiliki oleh Bapeda itu datanya sudah terintegrasi dan juga sudah valid. Dan terakhir ada pastikan keakuratan dan keterbaruan data melalui pengawasan dan juga validasi berkala. Kemudian ada alternatif solusi dari akar masalah mesin atau teknologi. Permasalahannya tidak tersedia dashboard monitoring yang memadai dan juga infrastruktur teknologi yang tidak merata. Solusinya dapat dilakukan pengembangan dashboard terintegrasi dengan membuat menu dashboard yang mudah diakses dan dengan desain yang simpel agar orang yang mengaksesnya itu mudah memahami informasi yang terdapat di dashboard tersebut. Kemudian dilakukan penyediaan infrastruktur teknologi yang merata, dapat dengan menganggarkan khusus untuk teknologi, terutama untuk wilayah-wilayah yang terbatas. Kemudian juga dapat dilakukan pelatihan teknologi untuk SDM-SDM perencana, sehingga SDM tersebut mampu menggunakan monitoring digital seperti website dan juga aplikasi perencanaan. Kemudian selanjutnya ada alternatif solusi untuk measurement, yaitu evaluasi dan monitoring. Permasalahannya yaitu evaluasi program tidak dilakukan secara berkala dan juga feedback dari masyarakat dan stakeholder tidak terakomodasi. Solusinya dapat dibuat jadwal evaluasi berkala, kalau bisa minimal tahunan, atau kalau lebih bagus lagi pasca kegiatan langsung dilakukan evaluasi. Kemudian dibuat sistem umpan balik digital maupun manual dengan survei online, kotak saran, ataupun forum diskusi publik untuk menjaring masukan dan juga saran dari masyarakat.
Yang terakhir ada integrasi evaluasi dengan perencanaan selanjutnya. Jadi ketika evaluasi itu tidak hanya dilakukan evaluasi saja, tetapi evaluasi juga dapat menjadi masukan dan menjadi dasar untuk perencanaan tahun berikutnya. Sehingga kesalahan yang lama tidak terulang lagi di dokumen perencanaan yang terbaru. Dan yang terakhir ada alternatif solusi untuk akar masalah environment atau lingkungan. Permasalahannya itu terjadi perubahan kebijakan oleh pusat dan juga lemahnya sinergi antar SKPD di pemerintahan. Solusinya yaitu dapat dilakukan sosialisasi dan penyesuaian cepat terhadap kebijakan pusat. Jadi ketika pusat merubah kebijakannya, kita sudah memiliki tim yang responsif untuk mengakomodasi perubahan kebijakan di pusat tersebut ke kebijakan yang ada di daerah, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian dibuat MOU sehingga komitmen antar SKPD itu lebih kuat. Dengan kesepakatan tertulis dan juga forum yang sah, dapat meningkatkan sinergi antar SKPD. Kemudian yang terakhir ada penilaian kinerja kolaboratif antar SKPD. Penilaian kinerja ini dapat mendorong atau memotivasi kerjasama SKPD-SKPD di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan juga yang terakhir ini ada infografis dan dari materi atau analisis masalah yang sudah saya buat tadi. Itu saja yang ingin saya sampaikan terkait analisis isu masalah efektivitas kinerja perencana di Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan.